panitia LT5 tahun 2023. Kepada Kak Budi dipersilakan. Boleh tepuk tangan yang meriah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kakak mulai menyampaikan beberapa hal, saya akan coba deh yel-yel LT5, hafal apa enggak ya. LT5 2023. Siap, mantap. Terima kasih, luar biasa. Adik-adikku yang sangat saya sayangi, Kak Paulus beserta seluruh jajarannya dari Aprobi, Kak Manan, Ketua DKN, Kak Rio, Kak Triadi, selaku lurahnya perkemahan atau ketua perkemahan. Adik-adik, yang pertama saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang di bumi perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur untuk mengikuti lomba tingkat 5. Adik-adik, lomba tingkat 5 itu bukan pertandingan, ya. Jadi saya mohon adik-adik tetap gembira, tetap senang, menjaga kesehatan, memanfaatkan waktu untuk saling berkenalan, saling bersahabat satu sama lain. Karena apa? Siapa tahu di kemudian hari adik-adik bisa ketemu lagi satu sama lain. Ya, dan doa kakak pada saat adik-adik ketemu di masa dewasa, adik-adik semua sukses menjadi pemimpin bangsa. Ya, amin. Ya, saya doakan. Jaga kesehatan dengan baik. Ya, waktu 5 hari ini, mari kita buat nama lomba tingkat 5 ini menjadi tempat kita bersama untuk saling belajar, ya, saling peduli, saling menjaga, dan kemudian mengembangkan dan merawat kebinekaan yang kita miliki. Sekian saja, selamat mengikuti pengembangan wawasan malam hari ini. Cukup bagus isinya, ya. Kita dengarkan bersama-sama, nanti Kak Paulus akan membawa adik-adik ke dunia yang sangat menyenangkan dan ke masa yang nanti akan dihadapi oleh adik-adik di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih. Iya, boleh tepuk tangan adik-adik semuanya untuk Kak Budi. Baik, selamat malam peserta lomba LT5 tahun 2023. Suatu kebanggaan bagi saya, Kak Bagja dan rekan saya, Kak Nurul. Kami akan membantu kegiatan pada malam hari ini. Sungguh luar biasa bisa berada di tengah-tengah adik-adik yang tangguh. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, apa kabarnya adik-adik semua? Oh, suaranya kayaknya kurang semangat nih Kak Bagja. Kurang semangat. Iya, kita sapa lagi. Apa kabarnya semua adik-adik? Oke, masih pada semangat? Gimana nih perasaannya sudah sampai di Buperta Cibubur sejak tadi pagi? Bahagia, gembira, oke.
Semoga bahagia dan gembiranya selalu dipertahankan sampai akhir kegiatan ini Kak Bagja. Iya. Sebelum kalian berjuang bersama-sama, coba kakak mau tes dulu. Semangat kalian kalau kakak bilang sahabat biodiesel, jawabnya pramuka siap. Bisa? Sahabat biodiesel. Karena tidak pakai gerakan tangan, jadi terlihat kurang semangat. Tangannya kita lakukan bersama seperti ini, dikepalkan lalu dikedepanin. Pramuka siap. Bisa kita ulang? Oke. Sahabat biodiesel. Satu lagi. Kalau kakak bilang sawit Indonesia, adik-adik jawab nomor 1 jarinya angka 1, nomor 1 dan luar biasa tangannya dibentangkan. Bisa? Sawit Indonesia. Nomor 1 dan luar biasa. Tepuk tangan. Oke adik-adik semuanya, karena terlihat belum terlalu semangat, adik-adik semuanya bisa mengikuti gerakan saya. Jadi kalau saya bilang tepuk bituan, semuanya tangannya menepuk ke paha, ke tangan lalu ke paha. Kita dentangkan bersama-sama jadi sebuah nada. Bisa? Oke kita coba. Bituan. Oke paha, tangan, paha. Bisa sekali lagi? Bituan. Kurang semangat. Bituan. Bituan. Yang kedua, bitu, tangannya ke paha 2 kali. Tepuk tangan 1 kali, tepuk paha 1 kali. Bisa? Bitu. Bitu. Bitri udah bisa? Bitri. Oke. Beat 5. Beda-beda nih Kak Bagja. Baik adik-adik semuanya, kalau saya bilang kiri, nanti adik-adik semuanya badannya akan ke arah kiri. Dicondongkan ke kiri, seperti ini. Doyang ke kiri, iya. Kalau ke kanan berarti badannya ke kanan. Pintar sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Bagja. Siap? Tangannya boleh pegang pundak temannya. Yang depan, jangan yang samping. Oke, sambil relax nih malam-malam. Iya. Boleh pijitin dulu temannya biar Boleh. badannya tidak tegang, tidak kaku. Biar malam-malam semakin happy ya teman-teman ya. Oke, udah dipegang? Oke, nanti saya nyanyikan, teman-teman semuanya ngikutin arahan dari lagunya. Misalnya, kiri, berarti badannya ke kiri. Kiri, kanan, kiri dan kiri. Semuanya konsentrasi jadi mengikuti lagunya, jangan gerakan tangannya. Bisa? Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, kurang semangat tapi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pegang pundak temannya. Sudah siap? Kiri, kanan, kiri dan kiri. Kiri, kiri dan kanan. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama cuplikan dari video B30 yang akan ditampilkan sesaat sekali. Silakan Kak. Sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun sudah B30. Bioenergi, transformasi menuju kemandirian energi. Negeri ini masyhur akan kekayaan alam, terutama dalam energi baru terbarukan.
Potensi sawit yang melimpah telah meningkatkan produksi biodiesel yang digunakan sebagai campuran bahan bakar untuk kendaraan diesel. Pengurangan emisi adalah fokus penting. Karena itu, inovasi terus dilakukan guna mencapai bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dengan meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati untuk visi mewujudkan ketahanan energi nasional. Indonesia jadi negara terdepan dalam pemanfaatan biodiesel. Implementasi Permen SSDM nomor 12 tahun 2015 untuk pemanfaatan biodiesel dalam campuran bahan bakar mengantarkan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan biodiesel sebesar 20% di tahun 2016. Pada tanggal 23 Desember 2019, Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, meresmikan penggunaan B30. Sejak itu hingga sekarang, B30 telah terimplementasikan di seluruh sektor transportasi pembangkit industri Indonesia. Bagi saya tidak cukup hanya sampai B30. Nanti tahun depan B40 menuju ke B100. Sesuai dengan arahan Presiden untuk meningkatkan persentase penggunaan biodiesel, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merencanakan dan siap melakukan di Jalan B40. Jalan ini didukung oleh Aprobi sebagai penyedia biodiesel, PT Pertamina Persero sebagai penyedia solar dan diesel biohidrokarbon, serta sinergi dan dukungan stakeholder terkait. Sudah saatnya kita beralih pada energi bersih agar bumi kita lebih sehat dan masa depan bersinar cerah bagi generasi mendatang. Iya, tepuk tangan dulu dong buat B30. Oke, karena materinya sudah bagus banget nih Kak, jadi perlu ya diperluas gitu materinya. Karena nanti ada lomba konten adik-adik. Nah nanti lomba konten ini boleh diikuti oleh perorangan atau kelompok. Syaratnya yang pertama jangan lupa untuk follow Instagram Aprobi. Adik-adik boleh dicek di Instagram aprobi.id. Selanjutnya adik-adik boleh ceritakan pengalaman menarik saat mengikuti sosialisasi sahabat biodiesel, kemudian diposting di Instagram story atau di feed Instagram adik-adik, kemudian jangan lupa di-mention dan tag aprobi.id, akan dipilih 3 pemenang dengan postingan yang paling unik dan menarik. Hasil karya pemenang akan diumumkan di Instagram aprobi.id dan ditunggu hingga 18 Juni tahun 2023. Apakah sudah bisa dimengerti semuanya? Lemes banget nih Kak Bagja. Coba diulang. Oke. Apakah bisa dimengerti semuanya? Cek lagi kali. Sahabat biodiesel. Pramuka siap. Sekali lagi, sahabat biodiesel. Pramuka siap. Oke. Baik, selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber yang tidak kalah hebatnya. Langsung saja kami persilakan kepada Kak Paulus Cakrawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh minta tepuk tangannya dulu buat Kak Paulus. Adik-adik semuanya, selamat malam dan salam pramuka. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar beberapa kali ya dari Presiden Joko Widodo yang mengucapkan tentang biodiesel ya berkali-kali tadi. Nah, kakak ingin tahu sebetulnya siapa yang tahu apa itu biodiesel? Ayo angkat tangan, siapa yang bisa?
Tadi kan Presiden kan sudah bilang, biodiesel B30, 40 sampai 100 katanya. Apa itu biodiesel? Ayo silakan. Ada 2, ya ini Putri, ya. Langsung saya jawab, yaitu biodiesel adalah sebuah minyak dari hewan atau tumbuhan yang telah diproses lalu menjadi alternatif hingga menjadi campuran dari minyak-minyak solar yang dipakai untuk berbagai macam industri dan berbagai macam kendaraan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, tepat jawabannya ya. Jadi memang biodiesel adalah bahan bakar pengganti minyak solar yang terbuat dari nabati atau bahkan hewani sebetulnya. Ya. Nah, ini dipakai sekarang di Indonesia. Ya. Sekarang ini dipakai besar sekali, 35% dari solar. Ya. Sekarang kakak mau tanya lagi nih, mengapa kita menggunakan biodiesel? Kenapa kita tidak pakai solar aja begitu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ada yang angkat tangan? Silakan. Yuk, baik, silakan. Kok putri semua? Ada putranya enggak? Putra, silakan lari ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya jawab, karena bahannya mudah didapat, karena bahannya berasal dari alam. Cukup, terima kasih. Baik, jawabannya. Ada lagi? Ya, silakan Putri. Lari ke depan. Biodiesel mempunyai bahan untuk membersihkan tangki. Itu. Tangki dari bahan bakar. Yang saya lihat dari buku, Kak. Oh, ya baik. Terima kasih. Ini salah satu yang bagus ya. Membersihkan tangki karena sudah pernah membaca. Ya, baik. Ada lagi? Ada putra lagi, putra. Yuk. Depan ini, paling depan. Yuk, silakan lari. Oke. Karena biodiesel itu salah satu bahan bakar yang dapat diperbaharui, sedangkan solar adalah bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Wah, ini tepat juga. Rupanya hebat-hebat ini peserta LT5 ya. Terima kasih adik-adik. Jadi di sini mengapa kita menggunakan biodiesel ya? Karena pertama adalah banyak manfaatnya. Ya. Yang pertama tadi, bahan bakar yang dapat diperbaharui. Kalau kita memakai bahan bakar fosil, itu lama-lama habis. Dan sekarang industri produksi minyak Indonesia sudah sangat berkurang. Separuh dari zaman puncaknya dulu tahun 80-an. Dari sebab itu kita impor banyak sekali ya, bahan bakar minyak. Itu dapat diperbaharui. Kalau terbuat dari nabati, maka bahan bakar ini dapat diperbaharui terus selama kita bisa menanam. Jadi kita bisa mendapatkan energi. Yang kedua adalah pengurangan import. Seperti tadi saya katakan. Import kita untuk bahan bakar minyak solar luar biasa besar. Dengan kita memproduksi sendiri, artinya apa? Ini adalah produksi Indonesia yang bisa menggantikan import. Ya. Yang ketiga di situ tercantum adalah mensejahterakan petani, karena bahan bakar ini dari kebun petani, maka petani yang sejahtera.
Sebab kalau kita import, yang kaya siapa? Yang kaya adalah yang jual minyak di luar negeri. Kalau ini karena produksi dalam negeri dan dihasilkan oleh petani, kita memperkaya petani Indonesia. Nah, yang terakhir adalah tentunya ini mengurangi CO2, ya, emisi. Dan pengurangannya besar sekali, adik. Pengurangannya ini untuk tahun ini diperkirakan sekitar 33,7 juta ton CO2. Itu besar sekali. Ya, luar biasa ya Indonesia ya. Jadi inilah yang dilakukan Indonesia untuk memproduksi biodiesel. Kami kembali sedikit. Pengurangan impor kita dengan menggunakan biodiesel di tahun ini itu 130 triliun, adik-adik. Kita bisa mengurangi impor 130 triliun. Besar sekali, ya. Dan ini adalah manfaat penggunaan biodiesel. Nah, adik-adik, selanjutnya adalah tadi disebut oleh Presiden B30, B35, B40. Apa itu? Apa yang dimaksud oleh Presiden tadi? Yuk, angkat tangan. Ya, Putri dulu deh. Yang tadi sudah dekat. Mana angkat tangan? Ada? Oh, kamu? Ya, silakan. Oke, baik. Jawaban dari apakah itu B35 adalah bahan yang memiliki minyak nabati. Ya, memang ini bahan memiliki minyak nabati. Apa artinya? Sekali lagi, ada yang bisa lebih baik. B35, apa itu? Ya, baik. B35 adalah penggunaan biodiesel 35% pada solar di Indonesia. Jadi kalau B35, kalau adik-adik ke pompa bensin membeli solar, ya itu 35% dari biodiesel, dari bahan tanaman, ya. Jadi bukan dari bahan tambang. 35% di situ jelas campuran 35 biodiesel dalam minyak solar. Jadi 65% solar, 35%-nya biodiesel, ya. Dan ini untuk yang 35 sudah berjalan mulai Februari tahun ini. Sebelumnya 30. Ya. Dan ini harapan Presiden, bahkan harapan Presiden lebih dari 35%. Tadi kan adik-adik sudah mendengar ya. 40 bahkan sampai 100. Nah, selanjutnya adalah bahwa jelas di Indonesia adalah pengguna biodiesel yang paling besar di dunia, 35%. Dari sebab itu, jayalah biodiesel Indonesia. Tepuk tangan adik-adik semuanya untuk biodiesel Indonesia, ya. Dan nanti Anda adik-adik ini yang akan menggantikan kita-kita, ya. Dan harus lebih bisa lagi. Kami sekarang ini sedang mencoba untuk bensin. Kita akan memakai bensin dari nabati. Agustus kita akan mencoba memakai bioaftur. Bioaftur itu adalah bahan bakar untuk pesawat terbang. Kita juga akan mencampur dari tanaman Indonesia. Ya, jadi tidak tergantung dari ekspor atau impor, ya. Saya kira itu. Jadi nah, pertanyaan selanjutnya adalah sekarang apa itu bahan baku utama biodiesel Indonesia? Ayo, siapa? Tadi, ya kamu paling depan. Bahan utama dari biodiesel adalah kelapa sawit. Baik adik-adik, jadi ini kita lanjutkan ya Dwi ya. Jadi nggak dipotong tengahnya. Ya, jadi bahan baku utama biodiesel itu adalah minyak sawit sebetulnya ya. Dan minyak sawit kita itu sangat melimpah di Indonesia.
Indonesia diberkahi oleh Tuhan, oleh Allah, bahwa tempat yang tepat untuk menumbuhkan, menanam sawit. Ya. Nah sekarang kakak-kakak akan mengajak adik-adik untuk melihat tentang sawit, bahan baku dari biodiesel itu. Ya. Mengapa kita pakai minyak sawit? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa enggak pakai minyak kelapa atau minyak jagung atau minyak yang lain? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu? Ya? Oh, ya. Izin menjawab Kak. Untuk sekarang Indonesia bahan baku dari biodieselnya menggunakan minyak kelapa sawit karena lebih reliable dan mengurangi emisi. Sekian. Baik, terima kasih. Ada lagi? Yang di belakang sana coba. Ayo lari. Ya nggak apa-apa, satu-satu. Ya, satu-satu ya. Yuk, satu-satu. Ya. Mengapa Indonesia memakai minyak sawit? Karena di Indonesia minyak sawit itu berlimpah dan mudah didapat serta harganya juga murah. Itulah mengapa Indonesia memakai minyak sawit. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, ini adik silakan. Jawabannya sama Kak. Oh jawabannya sama. Ya nggak apa-apa. Ayo tepuk tangan untuk adik berdua nih. Ternyata punya jawaban yang sama. Jadi ya kenapa? Yang pertama adalah memang sawit di Indonesia itu luar biasa. Ya jadi silakan terus slide. Ya di sini. Ini adalah data memang kecil-kecil, tapi adik-adik tidak perlu sampai detail. Minyak sawit kita itu tahun yang lalu hasilnya adalah sekitar 50 juta ton. Bayangkan itu, besar sekali ya. Dan dari 50 juta ton itu kita hanya memakai 40%. Sisanya 60% kita ekspor. Jadi kita melimpah betul. Dan dari 40% yang kita pakai di dalam negeri, itu ada sekian persen, 47% untuk makanan. Makanan itu minyak goreng, margarin, dan lain-lain. Ya. Untuk biodiesel itu 42%. Ya. Dan untuk oleochemicals itu di situ disebut berapa tuh? Nggak jelas. 11%. Nah, apa itu oleochemicals? Oleochemicals itu bahan baku untuk sabun, ya, untuk kosmetik, lipstick dan lain-lain untuk chemicals. Ya, odol untuk sikat gigi. Nah, itu pakai oleochemicals. Jadi adik-adik ya, bahwa kita hanya memakai 40% sawit yang kita hasilkan. Dan yang lainnya 60% kita ekspor. Jadi memang kita adalah penghasil yang besar, ya. Lanjut. Nah, sekarang ini pengetahuan yang penting untuk adik-adik. Di sini kakak cantumkan luasan lahan di dunia. Ini seluruh dunia ya. Luasan lahan minyak kedelai. Jadi minyak kedelai itu punya luasan lahan yang luar biasa. Mereka memakai 61% dari seluruh minyak nabati itu paling luas minyak kedelai. Jadi tanaman kedelai baik di Amerika, Argentina, Brasil juga ya. Kemudian yang kedua adalah rapeseed. Rapeseed itu memakai lahan 17%. 17% ini terutama ada di Eropa Utara, jadi Eropa sampai ke Perancis sana. Kemudian ada di Ukraina, kemudian di Kanada dan Amerika. Ini memakai 17% dari lahan. Nah kemudian biji matahari 12%.
Jadi lahan yang dipakai itu demikian luas. Dan kelapa sawit seluruh dunia itu memakai lahan 10% yang paling kecil dibandingkan dengan minyak-minyak yang lain. Ya, jelas ya, tolong diingat-ingat bahwa yang pemakai lahan yang terbesar itu adalah kedelai, kemudian rapeseed, kemudian minyak matahari, dan minyak sawit yang paling kecil menggunakan lahan di seluruh dunia. Ya, lanjut. Nah, adik-adik akan melihat bahwa hasilnya, nah ini hasilnya itu minyak kedelai itu 33%. Rapeseed 16%, biji bunga matahari itu 10%, dan sawit 40%. Jadi sawit ini yang paling hebat, menggunakan lahan yang paling kecil, menghasilkan yang paling besar seluruh dunia. Keunggulan dari sawit. Ya. Jadi memang kalau ada orang yang mengatakan bahwa oh sawit memakan lahan besar, enggak, kecil. Kalau dibandingkan dengan kedelai, biji matahari. Dan hasilnya paling besar. Paling besar hasilnya. Lanjut. Nah adik-adik, ini adalah bandingan. Produsen sawit di dunia, Indonesia yang paling besar hasilnya. Ya, di situ terlihat bahwa ya tepuk tangan ya semuanya. Ini adalah keunggulan sawit Indonesia yang paling besar. Yang kedua adalah Malaysia, yang ketiga adalah Thailand, kemudian ada Kolombia, Nigeria, Guatemala, Honduras dan lain-lain. Ya. Jadi kita adalah champion di sawit paling besar di seluruh dunia, ya. Ya, lanjut Dwi. Jadi Indonesia memang juara sawit di dunia. Tepuk tangan semuanya. Ya, nomor 1 di dunia. Ya. Dan kemudian lanjut Dwi, saya sekarang menyudahi paparan kami yang singkat. Intinya adalah bahwa Indonesia sekarang juara penggunaan biodiesel di seluruh dunia. Ya. Dan ini akan mengurangi emisi besar sekali dan menggunakan tenaga kerja besar sekali, mengurangi impor besar sekali. Jadi memang hasil dari biodiesel ini sangat-sangat berguna untuk tanah air kita. Dan harapan saya, adik-adik ini yang akan menggantikan kita ke depan harus bisa menemukan energi yang baru, yang terbarukan. Jadi bukan energi fosil yang habis itu. Ya, itu harapan kami. Terima kasih dan salam pramuka. Ya. Adik-adik ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Kita buka 3 pertanyaan untuk 3 orang. Mau bertanya boleh maju ke depan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada kita langsung main game aja ya Mbak. Adik-adik yang bawa ponsel bisa buka browser atau Google Chrome, nanti diketik quizzes. Atau boleh di scan barcode-nya langsung, kalau udah dibuka webnya. Sudah dibuka handphonenya masing-masing? Sudah? Kalau udah, buka quizzes di browsernya masing-masing. Jadi akan ketahuan siapa nih yang kira-kira merhatiin materi dari awal sampai akhir. Iya, nanti untuk 3 poin tertinggi nih Kak Bagja akan mendapatkan hadiah. Apa itu? Nah yang sudah saya pegang nih Kak Bagja. Dapat kaos baru. Iya, limited edition.
hanya ada di LT5. Oke, setelah di-scan nanti ketika input nama, menggunakan nama adik-adik, misalnya namanya Nurul underscore atau strip boleh, lalu nomor pesertanya ya, misalnya Nurul strip 101, seperti itu. Jadi dituliskan nama diri, strip, baru nomor dadanya. Betul. Sudah di-scan semuanya? Kalau belum scan bisa juga dituliskan nomor kodenya tuh yang ada di bawah. Kalau masih bingung nih scan-nya bagaimana, boleh dilihat aplikasi Google-nya, bisa menggunakan Google Lens. Di browser biasanya ada scanner, bisa langsung diklik terus diarahkan ke barcode. Betul. Atau dibuka di website Quizizz-nya, ditambahkan angka kode permainannya. Iya. Ada 7, 6, 8, 5, 1, 7. Kalau sudah berhasil boleh saya minta tepuk tangan 1 kali? Yang sudah berhasil boleh minta saya tepuk tangan 1 kali? 1 kali? Kayaknya belum. Belum semuanya ya? Oke. Udah semua? Masih kesulitan? Buka browsernya, terus di pojok kanannya ada alat pemindai. Nanti bisa diklik, lalu diarahkan ke layar yang ada di kiri atau yang ada di kanan. Atau buka di Quizizz, ketik aja Quizizz, nanti akan keluar website. Diklik, lalu dimasukkan nomor kodenya. Data Sudah bisa? terkini nih Kak Bagja, sudah ada 176 peserta yang bergabung. Baru 176. Sudah 215. Oke, yang lain yang belum boleh menyusul teman-teman yang lain. Kalau sudah 250 bisa kita mulai Mbak? Bisa. Oke. Yang sudah berhasil boleh minta tepuk tangannya 1 kali? 1 kali? 1 kali? Oke, sudah lebih banyak. Bisa kita mulai? Sudah bisa kita mulai? Kita hitung mundur kali Kak. Oke, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Selamat bermain adik-adik.
Susah membacanya. Sudah selesai? Masih juga untuk saudara-saudara posisi 4179. Sangat kenal ini. Ada angkat tangan? Maju ke depan. Posisi ketiga ada Muhammad siapa tuh? Nomor 3 Mbak, belum kebaca. Muhammad Rizky. 1602. Oke, Riris Ari yang mana? Riris Ari 2602, Aufa 1802 dan Muhammad Rizky 1602. Boleh maju ke depan ketiganya. Boleh Kak diabadikan? 3, 2, 1. Ganti pose. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik adik-adik semuanya. Sekali lagi kami mengajak kepada seluruh peserta untuk mengikuti lomba konten yang diupload melalui feed atau Instastory dengan
menandai atau ngetek @aprobi.id karena akan ada 3 pemenang yang akan mendapatkan 3 hadiah menarik dari Aprobi. Betul sekali Kak Bagja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta LT5 tahun 2023 yang sudah senantiasa mengikuti acara dengan seksama. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat diinformasikan kembali oleh adik-adik kepada teman-teman yang ada di pangkalannya masing-masing. Saya Nurul Aulia Basri dan rekan saya Bagja. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.